Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanina Safira dan Intan Puspitasari akan mempresentasikan tentang konsep akuntansi menurut syariah Islam. Struktur dan sumber konsep akuntansi dalam syariah Islam. Yang pertama, ideologi Islam, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, sistem sosial Islam. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Yang keempat, konsep dan sistem akuntansi Islam. Prinsip umum akuntansi menurut syariah Islam yaitu terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Intinya yang pertama, prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya bentuk laporan keuangan. Yang kedua, prinsip keadilan. Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Tidak bisa lepas dari prinsip keadilan. Contoh, selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesesuaian kegiatan perusahaan dengan syariah Islam. Yang kedua, memberikan informasi tentang memelihara dan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang ketiga, perlindungan hak-hak masyarakat dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, informasi tentang sistem pencegahan dini terhadap berbagai bentuk dosa dan kerugian. Yang kelima, informasi yang dibutuhkan lembaga lain seperti bank, pemerintah, pasar modal. Yang keenam, informasi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang ketujuh, informasi tentang pegawai, SDM, dan sebagainya. Yang kedelapan, peranan perusahaan atau lembaga dalam mendorong pelaksanaan syariah atau dakwah. Yang ketiga, menentukan hak dan kewajiban semua pihak sesuai syariah Islam. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, produktivitas. Yang keenam, informasi yang berguna lainnya. Yang ketujuh, menentukan zakat. Tentu saja ya, zakat itu memerlukan ilmu akuntansi dalam hal hitung menghitung. Yang kedelapan, memprediksi masa depan perusahaan. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kesepuluh, menjamin dana investasi dan sebagainya. Sifat akuntansi syariah. Yang pertama, penentuan laba rugi yang tepat. Yang kedua, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Yang ketiga, ketaatan kepada hukum syariah Islam. Yang keempat, keterikatan kepada keadilan. Yang kelima, melaporkan dengan baik, jujur, perubahan dalam praktek akuntansi. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah. Dari seluruh sektor yang menggunakan akuntansi syariah, baik sektor perbankan lah yang paling maju. Secara internasional, lembaga yang menyusun standar akuntansi perbankan syariah adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIF yang didirikan pada tahun 1411 Hijriah atau sama dengan 1991 yang berpusat di Manama, Bahrain. AAOIF telah berhasil menyusun beberapa hal, yakni tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan, kemudian standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank. Yang ketiga, tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. Kemudian kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Kemudian secara nasional, lembaga yang menyusun standar akuntansi perbankan syariah adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan
IAI yang pada tahun 2001 mengeluarkan 2 buku tentang akuntansi perbankan syariah, yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan KDPPLK Bank Syariah merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan penting dalam KDPPLK Bank Syariah ini adalah: kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi syariah dengan karakteristik pelarangan riba dalam berbagai bentuk, tidak mengenal konsep nilai waktu uang, time value of money, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Kemudian tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Tidak diperkenankan menggunakan 2 harga untuk satu barang. Tidak diperkenankan 2 transaksi dalam satu akad. Kegiatan bank syariah antara lain mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagian agen investasi. Kemudian mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dengan pemilik dana. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta pinjaman kebajikan Qard al-Hasan sesuai dengan ketentuan prinsip yang berlaku. Dalam menghimpun dana, bank syariah menggunakan prinsip yang pertama, prinsip wadiah atau adalah wadiah itu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Nah, prinsip wadiah ini digolongkan menjadi 2 macam, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Keduanya berbeda. Wadiah yad amanah bisa diartikan si penerima wadiah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan atau kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima wadiah. Sementara dalam wadiah yad damanah, si penerima wadiah boleh menggunakan wadiah atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadiah secara utuh kepada pemiliknya. Yang kedua, prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung sohibul mal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Kemudian prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan prinsip musyarakah. Adalah akad kerjasama di antara 2 atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Yang kedua, prinsip murabahah, yang berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Kemudian prinsip ijarah dan atau ijarah muntahabiyah bi al-tamlik untuk sewa menyewa.
Prinsip ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Laporan bank syariah meliputi laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, terdiri dari laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dan investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Kemudian laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana al-qard al-hasan. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK nomor 59, bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Beberapa hal penting dalam PSAK ini. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus statutori pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan pedoman teknis pelaksanaan akuntansi bank syariah yang disusun oleh IAI bersama dengan BI, berisi kodifikasi yang relevan atas ketentuan perbankan syariah yang berlaku saat ini. Digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank-bank syariah, yaitu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, informasi atas sumber daya ekonomi, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, akuntabilitas syariah, dan fungsi sosial. PSAK terbaru yang mengatur akuntansi syariah, yaitu nomor 101 penyajian laporan keuangan syariah, 102 akuntansi murabahah, 103 akuntansi salam, 104 akuntansi istisna, 105 akuntansi mudharabah, 106 akuntansi musyarakah. Ekspor draft PSAK terbaru yang mengatur akuntansi syariah nomor 107, akuntansi ijaroh, 108, akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah, 109, akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.